mungkin sahabat ruang dokter pernah mendengar apa itu namanya kolostrum, kemudian ada fore milk, ada hind milk. Nah, saat ini saya akan menjelaskan 3 variasi komposisi tersebut. Kolostrum itu penting ya untuk bayi. Nah, sering juga banyak yang mendengar atau ada yang bilang di sekelilingnya, misalnya ayo berikan kolostrumnya, berikan ASI yang pertama keluarnya. Kandungannya itu ada pencahar, jadi membantu untuk membersihkan mekonium. Mekonium itu kotoran di dalam usus bayi. Saya akan ceritakan. Jadi di dalam usus itu ada bagian-bagian yang masih bolong-bolong gitu. Jadi walaupun misalnya ASI-nya baru setetes, 2 tetes itu tidak apa-apa, berikan saja. Berikan pakai apa? Misalnya kalau misalnya ibunya belum bisa menyusui secara langsung, misalnya masih fore milk, ini adalah bertemu lagi dengan saya, Dr. Hani, dokter laktasi, pendiri Rumah Laktasi Karawang di Ruang Dokter. Apa kabar sahabat Ruang Dokter semua? Kali ini saya akan membahas mengenai variasi dalam komposisi ASI. Dalam komposisi ASI ini mungkin sahabat Ruang Dokter pernah mendengar apa itu namanya kolostrum, kemudian ada fore milk, ada hind milk. Nah, saat ini saya akan menjelaskan 3 variasi komposisi tersebut. Oke, yang pertama ada kolostrum. Nah, kolostrum itu apa sih? Kolostrum itu adalah ASI khusus yang berwarna kekuningan, terus dia itu agak kental dan diproduksi beberapa hari setelah persalinan. Mungkin sahabat ruang dokter sering mendengar kolostrum itu penting ya untuk bayi. Nah, sering juga banyak yang mendengar atau ada yang bilang di sekelilingnya, misalnya ayo berikan kolostrumnya, berikan ASI yang pertama keluarnya. Nah, kenapa sih harus diberikan? Ternyata kolostrum itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kolostrum tersebut adalah kandungannya kaya antibodi ya. Ada antibodi itu untuk apa? Untuk melindungi terhadap infeksi dan alergi. Nah, itu tadi yang pertama, kaya antibodi ya. Kemudian yang kedua, mengandung banyak sel darah putih. Nah, untuk apa? Ya sama, untuk melindungi terhadap infeksi juga. Kemudian yang ketiga, itu kandungannya itu ada pencahar. Jadi membantu untuk membersihkan mekonium. Mekonium itu kotoran di dalam usus bayi yang baru lahir. Kemudian membantu mencegah bayi kuning. Sering dengar kan kalau bayi itu ada yang baru lahir itu suka ada kuning. Nah, dengan kolostrum bisa mencegah bayi untuk kuning. Jadi bayinya nggak akan kuning ya kalau misalnya dikasih kolostrum. Kemudian tadi yang ketiga dan yang keempat, kolostrum ini mengandung faktor-faktor pertumbuhan. Nah, faktor-faktor pertumbuhan ini membantu usus berkembang lebih matang ya. Saya akan ceritakan. Jadi di dalam usus itu ada bagian-bagian yang masih bolong-bolong gitulah ya kalau misalnya diistilahkan. Nah, dengan dikasih kolostrum, si bolong-bolong tersebut akan ditambal dengan pemberian kolostrum. Jadi ususnya akan semakin matang dan akan semakin baik untuk mencerna. Kemudian juga akan mencegah terjadinya alergi dan keadaan intoleransi ya. Dan yang terakhir, kandungannya itu kaya akan vitamin A. Nah, kaya akan vitamin A, fungsinya vitamin A di sini itu untuk mengurangi keparahan infeksi dan untuk mencegah penyakit mata. Sangat penting untuk diberikan kolostrum pada hari-hari pertama kelahiran. Jadi walaupun misalnya ASI-nya baru setetes, 2 tetes itu tidak apa-apa, berikan saja. Berikan pakai apa? Misalnya kalau misalnya ibunya belum bisa menyusui secara langsung, misalnya masih kesulitan, boleh kasihkan dengan memakai sendok, nggak boleh pakai dot ya. Nah, kemudian tadi sudah kolostrum, kita lanjut ke fore milk. Ada fore milk, ada hind milk. Oh ya, tadi kan sudah kolostrum. Kolostrum itu adalah
kandungan ASI khusus yang beberapa hari setelah persalinan. Nah, setelah beberapa hari setelah kolostrum, maka akan berubah dari kolostrum menjadi ASI matang atau ASI matur. Nah, ASI matur ini dibagi dua lagi, yang itu tadi ada fore milk, ada hind milk. Untuk fore milk ini adalah air susu awal. Jadi fore milk ini adalah ASI yang berwarna lebih bening, diproduksi pada awal proses menyusui ya. Jadi ASI-ASI awal yang keluar, ASI-ASI awal yang setiap kali penyusuan, terus ASI-ASI yang awal keluar itu ada namanya fore milk, warnanya lebih bening. Dan yang kedua ada hind milk. Hind milk ini ASI-nya berwarna lebih putih, diproduksi pada saat akhir proses menyusui. Nah, apa sih bedanya fore milk sama hind milk? Hind milk ini, fore milk dan hind milk ini berbeda ya. Jadi dari fore milk dia lebih bening karena di dalamnya itu mengandung banyak protein, laktosa dan zat gizi lainnya. Nah, dengan dengan pemberian fore milk pada awal dapat memenuhi seluruh kebutuhan air pada bayi. Jadi fore milk ini selain mengandung banyak protein, laktosa dan zat gizi, juga banyak mengandung air. Makanya tadi warnanya lebih bening ya. Jadi bayi itu dapat dicukupi kebutuhan airnya dari fore milk. Dan yang kedua ada hind milk. Hind milk ini adalah ASI akhir dan warnanya lebih putih. Kenapa sih warnanya bisa lebih putih? Karena ternyata pada hind milk ini terdapat lebih banyak lemak. Jadi komposisinya lebih banyak lemak dan banyak memberi energi. Nah, kalau misalnya banyak mengandung lemak dan banyak memberi energi, berarti kalau hind milk ini bisa digunakan untuk menambah berat badan bayi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu misalnya datang dengan bayinya, kok dok misalnya bayi saya kok berat badannya nggak bertambah ya, kok misalnya atau naiknya cuma sedikit, misalnya tidak sesuai target, misalnya mungkin saja ibu-ibu kurang memberi hind milk, jadi kurang memberikan ASI akhir. Nah, makanya kalau misalnya ibu ingin memberikan hind milk, memastikan memberikan hind milk, maka susuilah sampai benar-benar kosong. Jadi menyusui sampai payudara ibu terasa kosong. Jadi bayi tersebut akan mendapatkan ASI akhirnya. Nah, itu juga tips penting untuk meningkatkan berat badan bayi. Baiklah, untuk video tentang variasi dalam komposisi ASI ini dicukupkan sekian. Maka akan ada lagi pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih, salam.